Maka poin yang kelima, fadlu tarbiyatil banati fil Islam. Keutamaan mendidik anak perempuan di dalam Islam. Jadi mungkin di daerah Timur Tengah sana ya masih ada bekas-bekas ya zaman jahiliyah dulu. Artinya apa? Bahwasanya mereka lebih berbangga dengan anak laki-lakinya daripada anak perempuan. Tapi hal ini mungkin hampir tidak ada di tengah-tengah kita. Karena ini adalah kitab terbitan sana, maka disebutkan di sini. Wa yalil asafi syadidi anna ma yaf'aluhu ba'dun nas idza busira bil untha idza busira bil untha tasakhata min dalik. Sayang, seribu sayang, bahwasanya apa yang dilakukan oleh sebagian orang apabila diberi kabar tentang kelahiran wanita, dia tasakhut, menampakkan kemarahannya dengan kata-kata, menampakkan kemarahannya dengan perbuatan, ya, dikarenakan apa? Lahirnya ternyata perempuan. Wa hadzal fi'lu min akhlaqil jahiliyyati alladzi dhammahumullahu fi qawlihi. Dan ini perbuatan adalah termasuk dari akhlak jahiliyah yang Allah mencelaknya. Dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 58 sampai 59, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Dan apabila diberi kabar gembira salah seorang di antara mereka dengan anak wanita, dhalla wajhuhu muswaddan, maka jadilah wajahnya itu menghitam, memerah. Wa huwa kadhim, dan dia dalam keadaan murka, ya, tidak terima seperti itu. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Dia bersembunyi dari kaumnya. Ya, bersembunyi. Ya, dari kaumnya min su'i ma busyira bihi. Karena keburukan apa-apa yang disampaikan berita kepadanya. Bersembunyi, tidak mau bertemu. Malu seperti itu. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah menahannya, ya, dibiarkannya dalam kehinaan, atau am yadusuhu fiturab, atau memendamnya dikuburnya di tanah langsung, ya, dibiarkan dalam keadaan hina atau dikubur. Ala sa'a ma yahkumun. Maka begitu buruk apa-apa yang telah mereka putuskan. Seperti itu. Ini zaman jahiliyah. Ya, mungkin ada budaya-budaya itu sama zaman sekarang di kalangan mereka tentang kelahiran anak perempuan. Inginnya laki-laki ya lebih utama. Wala ya'lamul insanu aina takunul khairiyah. Sedangkan manusia tidak mengetahui di mana keadaan kebaikan tersebut. Ya. Disangkanya bahwa anak perempuan itu adalah tidak membawa kebaikan. Sudah diurus, sudah disekolahkan, ini sudah besar, dilamar oleh suaminya, dibawa oleh suaminya, capek ungku gitu ya, seperti itu mungkin. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian membenci hunna mereka perempuan, fasa, maka mungkin saja antakrahu syai'an, kalian membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan hasira. Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Suaminya baik, gitunya royal terhadap mertuanya, misalkan gitu ya. Seperti itu. Ya. Atau bahkan mungkin kebalikannya, disangkanya anak laki-laki akan bermanfaat ketika masa tuanya, akan membiayainya dan sebagainya. Malah dikuasai oleh perempuan, oleh istrinya, anak kita. Kan bisa saja. Jadi tidak mutlak bahwasanya
adalah anak perempuan adalah buruk. Wa hakadzal banatu qad yakunu lil abdi fihinna khairun katsir fid dunya wal akhirah. Begitulah anak-anak perempuan kadang ya ada bagi seorang hamba itu kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Wa yakfi fi karahatihinna an yakrahu ma radiyallahu lahu, dan cukuplah dalam membenci mereka itu bahwasanya itu adalah merupakan perbuatan membenci apa yang Allah ridho kepadanya. Allah ridho kepadanya dengan memberikan anak perempuan, kita membenci apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ini adalah merupakan perbuatan yang buruk. Wa ba'dun nas yu'amilu zawjatahu al-miskinah mu'amalatan sayyi'atan li'annaha waladat lahu bintan wa rubama hajaroha au talaqaha au akhada yasi'u ilaihi wa yu'iruha. Sebagian orang mensikapi atau bermuamalah memperlakukan istrinya yang lemah tersebut, yang kasihan itu dengan cara muamalah yang buruk, ya, membentaknya, menyiksanya gitu, karena melahirkan seorang anak perempuan. Rubama hajaroha, mungkin mengusirnya, ada itu atau mentalaknya, atau menyikapi dengan perbuatan, dengan sikap yang buruk, dan ya melakukan hal-hal yang buruk yang lainnya. Ala yahsha uqubatan minallahi ala zulmihi laha. Tidakkah takut terhadap akibat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut atas kedzaliman tersebut. Qib wa hakim aklaka. Renungilah, ya, dan pikirkanlah, ya, hal injabu biyadiha am biyadi khaliqiha, apakah melahirkan itu adalah kekuasaannya atau kekuasaan Allah, kekuasaan Khaliknya, ya, bukan dia yang inginkan menjadikan perempuan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Alaisa tasakhutu wa tasyaki wa adamu ridha minal i'tidai ala dzatil ilahiyah. Bukankah tasakhut itu marah-marah dan juga menggerutu dan tidak ridha, ya, termasuk dari i'tida ala dzatil ilahiyah, adalah memusuhi atau, ya, berbuat berlebihan, melanggar, ya, kepada zat ilahiyah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa liya'lam anna Allaha razaqal banati liman huwa akramu minka indallah. Kemudian hendaklah dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah merizkikan anak-anak perempuan itu kepada orang yang lebih mulia daripadamu. Ya. Siapa itu? Seperti Nabi Lut. Nabi Lut dikatakan sebelumnya, dikabarkan bahwasanya mempunyai anak perempuan saja, tidak ada laki-lakinya. Nabi Lut lebih mulia, ya, lebih mulia dari kita semua. Wa Syuaib, juga Syuaib alaihi wassalam. Walam ya'shali nabiyyi waladan, tidak ada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup, anak laki-laki yang hidup sampai dewasa, tidak ada, ya. Punya anak laki-laki tapi tidak ada yang sampai dewasa. Wa barakallahu lahu fi ibnatihi Fatimata wa dzurriyyatihi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan putrinya, yaitu Fatimah, dan keturunannya. Gitu, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dapat keberkahan dengan putrinya Fatimah.
Di sini disebutkan wa min tarifi Mario dan di antara keanehan kisah yang aneh sekali apa yang diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan Arab gunung yang dikunyahi dengan Abu Hamzah Ad-Dabi. Dia menikahi seorang perempuan dan menginginkan untuk mempunyai anak laki-laki, ya, menikahi anak orang perempuan dan ingin mendapat keturunan laki-laki. Lantas lahirlah ternyata perempuan. Maka dia keluar dari kemah istrinya, rumah Arab gunung masih kemah, keluar, ya, keluar, hajaro dia keluar, menjauhi, ya, qaidatan min waladati hal unsa, karena marah karena dilahirkannya adalah perempuan, maksudnya mendapatkan kelahiran anak perempuan. Dan mulailah dia tinggal di tempat yang lainnya, menginap di tempat yang lainnya karena menjauhi istrinya. Lantas lewatlah Abu Hamzah tersebut, ya, di suatu hari di kemah, ya, istrinya tersebut, sedangkan istrinya sedang bermain-main dengan putrinya tersebut, ya. Sedangkan istrinya tersebut bersenandung. Di sini dikatakan mali Abi Hamzata la ya'tina yudhillu fil baiti alladhi yalina. Kenapa Abu Hamzah itu tidak datang kepada kita? Ya. Dia tinggal di rumah yang dekat dengan kita. Ghadbana alla nalidu albanaya albanina afan. Karena marah kita tidak melahirkan anak laki-laki. Tallahi ma dzalika fi aidina. Demi Allah, hal itu bukan kekuasaan kami. Wa inna ma na'khudhu ma a'tana. Ma'u'tina. Hanyalah kami menerima apa-apa yang diberikan kepada kami. Wa nahnu kal ardi lizira'ina. Hanyalah kami itu, para wanita itu seperti bumi, ya, yang untuk ditanami. Ya, namanya bumi, ditanami apa saja. Artinya wanita seperti itu, ya. Siapa yang menanamnya, ya. Nun bitu maqad raza'uhu fina. Kami menumbuhkan apa-apa yang mereka tanam pada kami. Artinya bukan salah seorang istri, karena seorang istri hanya, ya, bumi, tanah, kebun saja yang ditanami, kan seperti itu. Justru kalau dikembalikan salah, nah, ya, Abu Hamzah tersebut, ya, mendengar syair yang diungkapkan oleh istrinya tersebut, wama'an sami'a, halaman 20, wama'an sami'a Abu Hamzah al-Abiyat hatta ghalabahul hanan al-abawai. Tatkala mendengar Abu Hamzah bait-bait syair tersebut hingga mengalahkannya, kemudian menjadikannya bangkit rasa sayang seorang ayahnya. Mendengar itu, tersentuh Abu Hamzah dengan bait yang sampaikan oleh istrinya. Wadakhalal bait. Lantas Abu Hamzah masuk ke rumah. Wa qabbala ra'sa mar'atahu wa ibnatahu. Lantas mencium kepala istrinya dan putrinya. Ya. Berarti istri-istri itu harus bisa harus bisa bersair. Tapi istri-istri kan juga pintar, bikin status tentang suaminya. Nah,
Di sini tentang keistimewaan pendidikan anak perempuan, al-Islam yaj'alu min tarbiyatil banati tariqa ila dukhulil jannah. Islam itu menjadikan dari pendidikan anak perempuan itu jalan untuk bisa masuk surga. Rawa Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah meriwayatkan, faqala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wa yuzawwijuhunna wajabat lahul jannatu albattah. Barang siapa yang mempunyai 3 putri, ya 3 putri, yu'wihinna, dia mengurusnya, berbuat baik kepadanya, wa yarhamuhunna, menyayanginya, wa yakfuluhunna, menanggungnya, menanggung apapun pendidikannya, dididik dan sebagainya, wa yuzawwijuhunna, sampai dewasa, menikahkannya, ya, kayak gitu. Diurus, disayangi, ditanggung segala macamnya dan menikahkannya, wajabat lahul jannah albata, maka wajib atasnya surga. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, fa in kana sanatain, jika keadaannya 2, gimana kalau 2? Qala wa in kana sanatain, walaupun juga 2 putrinya. Siapa yang punya putri 2? Silakan, ya. Punya putri 2, coba dengan hadis ini lebih bersemangat untuk menyayangi mereka, mendidik mereka, mengurus mereka sampai menikahkan mereka. Anas ibni dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Barang siapa yang mengurusi nafkahnya, pendidikannya, jariyataini, 2 anak perempuan atau juga 2 budak, atau juga dikatakan anak perempuan itu bisa anaknya diluaskan, ya, bisa anak orang lain, misalkan keponakan anak yatim atau bukan anak yatim diurus oleh kita, atau sepupu atau apa ya yang masih kecil, ya gitu, anak gitu, ya. Hatta tablugha, sampai balik. Maksudnya adalah bukan sampai balik. Maksudnya adalah karena sampai balik itu ditandai dengan haid saja, mereka masih tergantung perempuan itu, ya. Maksudnya sampai nikah, ya. Sampai nikah dengan suaminya. Jaa yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, aku, kata Nabi, wa huwa, dan dia, wa dhamma asabi'ahu, dan beliau merapatkan 2 jarinya, merapatkan jari-jarinya, ya. Dalam lafaz lain, daholtu ana wa huwa al jannata kahataini. Dalam riwayat lain, aku masuk dengan dia ke surga kahataini, seperti ini, wa asyara bi usbu'ihil wusta, dan mengisyaratkan dengan jarinya yang tengah, wallati yaliha, dan yang dekat dengannya, yaitu jari tengah dengan jari telunjuk. Ya, dengan jari telunjuk dekat sekali, jadi berbarengan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa, ya, istimewa sekali mendidik anak perempuan. Ya, 3 atau 2. Bagaimana kalau 1 dikatakan fadlu tarbiyati binatin wahidatin, keutamaan mendidik 1 anak perempuan. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu unsa walam yu'diha walam yahniha walam yu'thir waladaha 'alaiha, yakni az-dzukur, adkhalahul jannah. Barang siapa yang mempunyai 1 anak perempuan, tidak menyakitinya, ya,
tidak menyakitinya, tidak mengutamakan, ya, tidak mengutamakan laki-laki dibandingnya, jadi sama gitu ya. Mentang-mentang anak perempuan jadi disisihkan dari anak laki-laki, diutamakannya anak laki-laki, diberi jajannya beda ya dengan anak laki-laki, ini besar ini kecil ya gitu, berarti kan tidak diutamakan. Jadi sama. Mendidik anak perempuan, mengurusnya adkhalahul jannah, Allah akan memasukkannya kepada surga. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa an fadli man qama bi tarbiyati ibnatayn au ukhtayn yarwi Anas bin Malik. Tentang keutamaan orang yang melakukan tarbiyah kepada dua putri atau dua saudari perempuan, adik-adik perempuan gitu ya. Anas meriwayatkan fayaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ala ibnatain aw thalasan, barang siapa yang mengurus ibnatain dua anak perempuan, aw thalasan atau tiga, aw ukhtain atau dua saudari adik-adiknya ya perempuan, aw thalasan atau tiga, hatta yabinna hingga dia mandiri. Yabinna yakni yastastaqdil wahidatu minhuna an riayatiha, mandiri, tidak perlu lagi pengurusannya. Au yamutu anha, atau dia sampai meninggal dari mereka gitu ya. Maksudnya keburu meninggal dari pengurusannya ya, atau selagi mengurusnya. Kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini, keadaanku dan dia itu di surga kahataini, seperti begini. Wa asyara bi usbu'ihil yusta wallati taliha, dan mengisyaratkan dengan jari tengahnya dan yang jari dekat dengannya gitu. Ini keutamaan perempuan, anak perempuan. Qala Ibnu Battur rahimahullah, berkata Ibnu Battur rahimahullah, hakun ala man sami'a hadal hadis, wajib bagi orang yang mendengar hadis ini an ya'mala bihi, untuk mengamalkannya, liyakuna rafiqan nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, supaya menjadi teman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya tentu siapa yang tidak ingin ya, yang tidak ingin untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam surga. Wala manjilata fil akhirati afdalu min dalika, dan tidak ada kedudukan di akhirat yang lebih afdal dari hal itu.